Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Stay Alive 2006. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada scene dari sebuah game online yang bernama Stay Alive. Game member genre survival horror ini merupakan game baru yang kebetulan sedang diuji coba oleh seorang gamers profesional yang bernama Loomis. Dengan memainkan seorang karakter pria, Loomis disuruh untuk memecahkan setiap misteri yang ada di dalam game tersebut. Walau pada akhirnya, pada percobaan pertama ini, karakter yang ia mainkan harus tewas mengenaskan dengan cara tergantung. Saat itu jugalah Loomis langsung bercerita kepada temannya yang bernama Hutch bahwa game ini benar-benar memacu detak jantungnya. Tidak lama setelah bermain game tersebut, Loomis mulai merasakan berbagai hal yang tidak wajar. Dari yang sebelumnya biasa-biasa saja, kali ini Loomis tidak merasa nyaman sama sekali, serta beranggapan bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Ya, jika diperhatikan lebih lanjut sih, memang benar ya, terdapat sekelebat bayangan yang sepertinya ingin melakukan sesuatu terhadap Loomis. Sampai pada saatnya, tibalah di suatu titik yang dimana Loomis benar-benar menyadari kalau dirinya sedang terancam. Gak ada angin, gak ada hujan, secara tiba-tiba sesosok makhluk yang ia lihat di dalam game malah terdapat juga di dunia nyata. Dan hal tersebut pun tidak lagi mampu dihindari oleh Loomis serta berujung ia harus tewas dengan cara yang sama seperti apa yang dialami oleh karakternya. Esok harinya, scene berpindah lagi kepada Hutch yang sehari-harinya bekerja sebagai pegawai kantoran. Di kantor ini, Hutch memiliki seorang atasan bernama Miller yang kebetulan juga merupakan seorang gamers. Pak Miller ini tidak pernah bosan untuk membicarakan segala hal yang berkaitan dengan dunia game kepada Hutch. Di saat yang bersamaan, Hutch mendapatkan telepon dari orang tuanya Loomis yang baru saja tiba dari luar kota. Hutch diberitahu bahwa Loomis baru saja ditemukan tewas dan jasadnya sendiri akan segera dimakamkan pada siang ini. Mendengar hal tersebut, jelas saja Hutch langsung datang ke acara pemakaman, yang dimana setelah tiba, Hutch mulai menyadari keberadaan dari seorang perempuan bernama Abigail yang terus-terusan mengambil foto di area pemakaman itu. Ia sengaja datang ke acara pemakaman ini setelah diundang oleh adiknya Loomis yang baru saja tiba dari luar kota. Sebagai bentuk penghormatan, adiknya Loomis sengaja memberikan sebuah konsol warisan kakaknya kepada Hutch dengan alasan adiknya itu harus fokus kepada sekolahnya dan sudah pasti konsol tersebut tidak akan pernah terpakai lagi. Lalu, kita dialihkan kepada sebuah situasi dari salah satu internet cafe ternama yang berada di pusat kota. Internet cafe ini sendiri dimiliki langsung oleh kedua kerabat dekat dari Hutch yang bernama Oktober dan juga Pin. Tanpa banyak basa-basi, Hutch dengan begitu antusiasnya langsung mengajak Pin bersama Oktober untuk bermain game terbaru yang pada saat ini belum rilis secara resmi. Tidak cukup sampai di situ, dalam acara mabar ini, Hutch juga sengaja mengajak salah satu teman gamersnya yang bisa dikategorikan sebagai gamers akut. Pria yang bernama Swing itu benar-benar terkenal di kalangan para gamers dengan segala atributnya yang selalu ia pakai dalam kegiatan sehari-hari. Gak puas dengan Swing seorang, kedatangan Abigail pun juga menjadi solusi utama bagi Hutch yang benar-benar memerlukan personil untuk menamatkan game terbaru ini. Setelah semuanya berkumpul, segala persiapan pun langsung dipersiapkan sematang mungkin, terutama bagi Miller sendiri yang lebih memutuskan untuk ikut bermain dari ruangan kantornya. Hanya butuh beberapa menit saja, mereka berenam pun mulai dibikin pelangak-pelongo dengan menu utama dari game tersebut. Lebih jelasnya sih, mereka sengaja diarahkan kepada sebuah tampilan teks yang berjudul The Prayer of Elizabeth. Anehnya, tampilan teks ini tidaklah bisa di-skip sama sekali walau sudah dipencet sedemikian rupa. Sampai pada akhirnya, Swing berpendapat kalau game ini juga membutuhkan interaksi suara dari setiap playernya. Atas pendapat tersebutlah, mereka pun mulai mencoba untuk membaca beberapa kalimat yang tersedia. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang sadar kalau ternyata teks tersebut berisikan sebuah perjanjian dengan iblis. Ya, dengan kata lain, mereka sudah setuju untuk menerima segala risiko selama game ini berjalan.
Tentu saja, semua itu benar-benar tertutupi dengan rapi, yang kali ini mereka berenam harus membuat karakter masing-masing terlebih dahulu. Plantation 200. At this, the evil of this Rouge is a finishing school for young Rouge. Setelah itu, barulah opening scene dari game Stay Alive pun sudahlah dimulai. Dengan berlatar tempat di dalam sebuah pelataran rumah, mereka semua diharuskan untuk menghadapi setiap iblis yang bisa muncul secara tiba-tiba. Undead can't cross the twig of a wild rose. Apabila iblis itu berhasil dibunuh, mereka juga harus menggunakan setangkai bunga mawar sebagai sebuah alat untuk melenyapkan iblis tersebut. Hanya saja, item bunga mawar itu sangat sulit ditemukan dan hanya terdapat di beberapa spot rahasia yang keberadaannya sendiri tidaklah diberitahu. Merasa game tersebut sangat menantang, tidak terasa mereka berenam sudah menghabiskan waktu selama 2 jam untuk bermain game ini. Setiap iblis yang kecil-kecil mampu mereka babat habis tanpa rasa takut sama sekali. Dan sampai pada akhirnya, setelah melewati area pemakaman, karakter si Miller pun harus berpisah dengan kelima temannya yang lain. Ia juga melihat sebuah foto dari seorang wanita berbaju merah yang bernama Elizabeth. Tapi sayang, dikarenakan Miller tidak lagi memiliki item bunga mawar, jadinya ia pun harus tewas terbunuh oleh Elizabeth. Sedangkan teman-temannya yang lain masih berada di dalam rumah sambil terus bertanya kepada Miller, di mana sebenarnya posisi dari ruangan itu. Ayo beritahu kami. Selang beberapa waktu, sebenarnya sih semua masih berjalan aman-aman saja ya. Namun tidak lagi setelah Miller mulai mengalami teror di dalam ruangan kantornya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memperlihatkan keberadaannya pada saat itu. Apalagi kondisi di kantor sekarang sudah tidak ada siapa-siapa, yang bahkan hanya terdapat ia seorang. Alhasil, Hutch dan kawan-kawan pun langsung mempause game tersebut dengan alasan hari sudah terlalu malam. Akan tetapi, rasa tenang tidaklah bisa dirasakan oleh Miller yang kali ini harus dikerjai oleh sekelebat bayangan. Yang berujung berbagai teror tersebut harus membuatnya selesai dengan cara yang tragis. Saat esok harinya, Hutch pun langsung dikejutkan dengan berkumpulnya para polisi di kantor tersebut. Ia tidak menyangka kalau atasannya harus tewas tepat setelah mereka semua main bersama. Terlebih lagi setelah dilihat lebih jelas, tewasnya Miller benar-benar persis dengan cara tewas dari karakternya di dalam game. Namun kabar tersebut pun tidak membuat Pin panik sama sekali, melainkan ia tetap berpikir bahwa game yang mereka mainkan semalam adalah game yang sangat seru. Bahkan ia juga berniat untuk memainkan game itu lagi tanpa harus ditemani oleh keempat temannya. Sedangkan di sisi lain, Hutch bersama Swing mulai merasa curiga apa iya game yang belum rilis secara resmi itu adalah game yang terkutuk, di mana tewasnya setiap karakter di dalam game juga akan mencerminkan kematian dari seorang player yang memainkannya. Disitulah secara cepat mereka berempat langsung kembali lagi menghampiri Pin yang sekarang ini sedang memainkan game Stay Alive. Dan jika dilihat lebih jelas, karakter Pin seharusnya sudahlah tewas ditabrak oleh kereta kuda, tapi ia malah mempause game tersebut. Alhasil kematian pun tidaklah benar-benar menimpanya dan ia memutuskan untuk mencari angin di luar sana. Beberapa jam setelahnya, Sin langsung berpindah lagi kepada Hutch yang sengaja datang ke ruangan kantornya hanya untuk browsing mengenai kematian Loomis. Dari adanya segala bukti yang terkumpul di internet, Hutch pun mulai mendapatkan informasi bahwa temannya itu juga tewas tepat setelah bermain game Stay Alive. Sayangnya, informasi itu tidaklah diketahui oleh Pin yang saat ini masih berada di luar dengan alasan mencari angin. Akan tetapi, untuk kali ini bukannya Pin yang mencari angin, melainkan ia harus dicari oleh sesosok iblis. Sampai-sampai hal tersebut harus membuatnya nyaris menabrak pohon dan mau gak mau ia pun sengaja keluar dari dalam mobil. Awalnya sih ia masih memiliki harapan ya setelah mendapatkan telepon dari Oktober. Namun tetap saja, segala bantuan yang akan datang itu hanya berujung kepada kesia-siaan dikarenakan Pin sendiri harus tewas tertabrak oleh kereta kuda yang juga sempat dilihat olehnya di dalam game. Ia tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kematian secara berulang harus dialami oleh orang-orang terdekat Hutch. Dalam kondisi seperti inilah, para polisi pun merasa tidak percaya dengan seluruh alasan yang dijelaskan oleh Hutch beserta Swing.
Sampai-sampai salah satu dari mereka malah sengaja untuk memainkan game tersebut sambil terus berkata bahwa game online seperti ini tidak mungkin menewaskan seorang manusia. Seperti yang bisa dibayangkan, kalau udah kayak begini sih biasanya nasib si polisi itu tinggal menunggu waktu saja ya. Why don't you lock that kid up? Seusai olah TKP, Hutch harus menghadapi realita bersama ketiga temannya yang juga merasakan hal serupa. Perdebatan mulai muncul di antara mereka yang kali ini Hutch langsung disalahkan karena telah mengajak mereka semua bermain game tersebut. Sedangkan di sisi lain, si polisi yang sempat memainkan game Stay Alive sengaja datang ke toko game hanya untuk mencari kopian dari game itu. Hanya saja, ia tidak bisa mendapatkan satupun kopiannya sama sekali dikarenakan game tersebut belumlah rilis secara resmi. Dan pada momen ini, detik-detik penjemputan ajal dari si polisi pun langsung segera dimulai tepat di dalam mobilnya. Kemudian, scene berpindah lagi kepada Hutch dan juga Abigail yang sengaja menerobos masuk ke dalam rumahnya Loomis. Meski rumah ini sudah disegel oleh polisi, mereka berdua pun tetap memaksa masuk demi mencari bukti yang sekiranya tidak disadari oleh para polisi. Yang memang benar, di dalam rumah itulah mereka pun menemukan sebuah device yang didapat oleh Loomis dari si developer game beserta tercantum juga alamat kantornya. Tanpa pikir panjang, alamat itu langsung diinformasikan kepada Swing dan juga Oktober yang masih berada di dalam kos-kosannya Swing. Oktober sendiri terlihat sedang mencari informasi dari Elizabeth yang notabene merupakan bos utama di dalam game Stay Alive. Dikatakan sosok Elizabeth itu benar-benar berada di dalam sejarah gelap dengan nama asli Elizabeth Bathory atau biasa dipanggil dengan julukan The Blood Countess. Cara memusnahkan Elizabeth sendiri terdiri dari 3 tahapan, yang dimana tahap pertama adalah dengan menancapkan 3 buah paku ke tubuhnya, yang kedua adalah dengan cara menghadapkan sebuah cermin ke arahnya, dan yang terakhir adalah dengan cara membakar seluruh darahnya sampai habis. Sayangnya penjelasan ini pun harus tidak bisa dilanjutkan lebih mendetail setelah Swing beserta Oktober mulai melihat sebuah berita dari tewasnya seorang polisi. Sudah jelas, kematian polisi itu akan membuat keberadaan mereka terancam dan berujung mereka berdua langsung melarikan diri. Singkat waktu, mereka berempat pun sudah saling berkumpul satu sama lain di dalam kediamannya Hutch. Tapi tanpa disadari, sedari tadi game tersebut sudahlah dimainkan seluruh plotnya secara otomatis. Yang sialnya lagi, karakter yang dipakai adalah karakter dari Oktober. Terlebih, Oktober yang sedang mencari angin tidaklah tahu menahu kalau karakternya sedang dimainkan secara otomatis. Dan terlihat jelas kalau kali ini dirinya seperti orang yang linglung serta harus dipaksa masuk untuk datang ke sebuah bangunan kosong. October! 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 Ya, kalau kayak begini sih udah jelas ya, nggak butuh waktu lama, nyawanya Oktober pun harus hilang begitu saja dalam hitungan menit. Segala bentuk pertolongan dari ketiga temannya juga berujung sia-sia alias tidak berguna sama sekali. Setelah itu, mereka bertiga pun langsung memutuskan untuk segera bergegas pergi ke sebuah tempat dari si developer game yang mengembangkan game berjuluk Stay Alive. Di sini, Swing berpendapat bahwa sebaiknya ia tetap berada di dalam mobil sambil terus memainkan karakternya. Yang dimana semua itu ditujukan agar tidak ada lagi teror-teror aneh yang menimpa Hutch beserta Abigail. Sepakat dengan rencana itu, Hutch bersama Abigail pun langsung berjalan masuk ke dalam sebuah pemukiman yang jelas-jelas tidak berwujud seperti kantor. Saat dimasuki pun, tempat ini lebih terlihat selayaknya rumah lama yang sudah kosong berpuluh-puluh tahun. Pada titik ini, Hutch akan dituntun oleh Swing yang baru saja menyadari bahwa bentuk rumah tersebut benar-benar persis dengan apa yang ia jalankan di dalam game. Dari situlah, Hutch langsung diarahkan kepada sebuah gerbang tua yang lebih tepatnya akan mengarah ke sebuah pemakaman. Di ujung pemakaman itu terdapat sebuah bangunan tua yang menjulang sangat tinggi, serta benar-benar persis dengan apa yang sempat didatangi oleh karakternya Miller pada saat ia bermain game.
Sedangkan Abigail sendiri masih berada di dalam rumah sambil terus berencana untuk memasuki sebuah ruangan tersembunyi yang berada di dalam lemari. Ia juga melihat sebuah foto dari Elizabeth yang lagi-lagi juga sempat dilihat oleh Miller sendiri. Namun tiba-tiba, di saat itu jugalah keberadaan Abigail pun harus segera terancam sampai-sampai Hart sendiri memutuskan untuk kembali menemuinya. Setelah beranjak secara cepat, Hart pun berhasil menjumpai Abigail dan beruntungnya lagi Swing mampu berkontribusi dengan mengandalkan karakternya. Dengan kata lain, terbongkarlah lagi sebuah fakta bahwa game ini bisa berpengaruh langsung dengan segala kondisi yang terjadi di dunia nyata. Tapi sayang, bantuan itu justru harus membuat keberadaan Swing menjadi target yang berikutnya sampai-sampai ia sendiri terpaksa berjuang sendirian saja. Berusaha untuk terus terhindar dari curangnya game tersebut yang berjalan secara otomatis, Swing hanya bisa lari dan berlari ke dalam hutan sambil terus dikejar oleh kereta kuda. Namun nasib berkata lain dan kali ini Swing sendiri tidak bisa berbuat banyak serta harus terkepung di dalam tanaman mawar. Kini tersisalah Hart beserta Abigail yang mau gak mau harus terus menyelesaikan misi terakhir. Bisa dipastikan misi yang sekarang ini mewajibkan mereka untuk masuk ke sebuah bangunan tua agar bisa bertemu dengan Elizabeth. Kabar buruknya, baik Hart maupun Abigail tidak lagi memiliki banyak stok bunga mawar. Sebagian besar bunga yang dimiliki sudah mereka pakai untuk terus bertahan hidup agar bisa naik ke puncak paling atas dari bangunan tersebut. Yang sayangnya, secara tiba-tiba Abigail sendiri harus dipaksa berpisah dengan Hart. Tapi mau bagaimana lagi, sudah sampai sejauh ini tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Dari situlah secara cepat Hart pun langsung datang ke ruangannya Elizabeth yang dimana sekujur tubuhnya sudahlah membeku sebagai mayat. Sedangkan di situasi yang berbeda, Abigail harus dihadapkan dengan arwah dari Elizabeth sendiri. Sampai-sampai ia harus tergantung pada saat itu seperti orang yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Untung saja, Hart mampu menancapkan 3 buah paku dengan timing yang tepat dan nyawanya Abigail sendiri masihlah tertolong. Sayangnya, kali ini teror harus berpindah menimpa Hart yang harus dikejutkan dengan bangkitnya mayat Elizabeth dalam hitungan detik. Namun, Hart tidak ingin panik sama sekali, melainkan ia langsung mengarahkan pantulan kaca dari laptopnya dan berujung Elizabeth mulai merasa frustasi dengan wajahnya yang terus menua. Atas kesempatan tersebutlah, Hart langsung membakar darahnya Elizabeth secara cepat sambil terus berharap semoga saja perjuangannya ini tidak sia-sia. Tidak sampai di situ, Hart pun juga dikejutkan dengan kehadiran Swing yang ternyata masihlah hidup. Usut punya usut, Swing tidak benar-benar tewas dikarenakan ia sudah terjatuh ke dalam tanaman mawar. Yang jelas-jelas tanaman mawar merupakan penangkal dari tiap-tiap iblis di dalam game tersebut. Di akhir film, kita langsung diperlihatkan kepada sebuah toko game alias game station. Yang kali ini, toko tersebut sudah bisa memasarkan game Stay Alive, tapi game Stay Alive yang sekarang pun tidak lagi terkutuk, serta sudah di-remake dan juga bisa dimainkan secara aman oleh semua orang. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Stay Alive 2006. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah.